Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Yulianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan keempat, modul 1.4 tentang disiplin positif. Dalam melakukan refleksi, saya menggunakan model 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan keempat, penerapan. Peristiwa yang saya alami selama mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif dengan menerapkan alur merdeka adalah: yang pertama, saya secara mandiri mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia, tentang hukuman konsekuensi dan restitusi, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Selain itu, kami secara kelompok melakukan diskusi membahas tentang studi kasus yang ada pada LMS dan menganalisis kasus tersebut secara bersama-sama. Setelah itu, kami juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif, saya merasa sangat senang sekali karena memperoleh ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang pendidik. Saya tambah semangat dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan semakin termotivasi untuk terus belajar meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif, banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil. Yang pertama, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan bertahan hidup, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sehingga saya memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid, ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman terjadi secara tiba-tiba, tanpa disepakati terlebih dahulu dengan peserta didik. Terkadang sebagai seorang guru, kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan hukuman kepada murid-murid kita. Yang kedua, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Pada konsekuensi, biasanya murid telah mengetahui konsekuensi yang akan dia alami apabila dia melanggar peraturan atau membuat suatu kesalahan. Yang ketiga, restitusi. Merupakan suatu pilihan. Di sini, kita memberikan kepada peserta didik tentang pilihan yang dia ambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dari 3 antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, hendaknya sebagai seorang pendidik kita dapat menerapkan restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami peserta didik kita. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Sebagai seorang guru, ternyata kita memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi, 2 posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah akan menjadikan identitas gagal pada peserta didik kita. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer menjadikan murid kita memiliki identitas sukses. Tetapi hendaknya kita mulai belajar dari sekarang untuk meningkatkan kompetensi kita
menjadi posisi control manager. Karena di sini anak-anak akan menjadikan dirinya positif dan berada di dalam dunia yang berkualitas. Selain itu, saya juga telah mempelajari tentang cara pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dalam pembentukan keyakinan kelas, langkah-langkah yang kita laksanakan adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam penerapannya diharapkan keyakinan kelas dapat membentuk nilai-nilai positif pada peserta didik. Yang kedua adalah tentang penerapan segitiga restitusi. Melalui langkah-langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, seorang guru hendaknya membuat pernyataan yang dapat menimbulkan anak merasa dirinya tidak gagal, tidak bersalah sepenuhnya, dan masih bisa untuk memperbaiki diri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru melalui pertanyaan-pertanyaan memvalidasi tindakan siswa yang salah dan memberikan penguatan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik, sehingga setelah melakukan suatu kesalahan dan mendapatkan solusinya, dapat menumbuhkan karakter yang lebih kuat pada diri peserta didik tersebut. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif, saya sudah mempraktikkan pembuatan keyakinan kelas pada siswa kelas 7 sesuai tahapan yang dipelajari pada modul 1.4. Keyakinan siswa kelas 7 yang telah disepakati. Yang pertama, saling menghormati antar sesama teman, guru, dan orang tua. Yang kedua, bersikap sopan santun kepada sesama teman dan orang tua. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam hal apapun. Yang keempat, peduli antar sesama. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, belajar dengan tekun. Dan kedepannya saya akan terus berusaha dan terus belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah, serta menerapkan disiplin positif di lingkungan SMP Negeri 1 Teweh Baru. Demikian pemaparan tentang refleksi Dwi mingguan keempat modul 1.4 disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju.